Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Safa Fadilah, NPM 1204004090073 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai periklanan perusahaan Shopee Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Shopee merupakan sebuah marketplace yang memasuki Indonesia pada tahun 2015. Nah, di umurnya yang menginjak 5 tahun ini, Shopee telah memiliki berbagai macam prestasi dan juga penghargaan. Salah satu prestasi yang baru saja mereka raih adalah mereka memenangkan nominasi sebagai The Best Industry Marketing Champion 2020 dalam sektor e-commerce and application di kegiatan Marketplace Inc. kemarin yang didirikan oleh Hermawan Kertajaya, di mana Shopee berhasil melewati pandemi dengan beragam strateginya. Salah satu fokusnya adalah mengikuti apa yang menjadi kebutuhan pelanggan dalam masa-masa seperti ini. Dan hanya dalam waktu 5 tahun saja, Shopee berhasil menjadi pemain besar dalam industri e-commerce Indonesia. Dan di bawah komando Handika Cahya selaku Direktur Shopee Indonesia, Shopee ini berhasil menjadi pemain e-commerce yang memiliki tingkat awareness tertinggi, mengungguli pemain-pemain e-commerce lainnya. Dan juga mereka mencatatkan pertumbuhan pesat dalam tiap kampanye belanjanya. Dan di sini saya menganalisis 4 teori periklanan pada Shopee, yaitu yang pertama adalah SEO, yang kedua adalah copywriting, yang ketiga targeting, dan yang keempat adalah market research. Teori yang pertama adalah SEO. SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization, di mana itu artinya adalah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas traffic pada sebuah website. Nah, sebagai contohnya adalah kita mencari Shopee pada Google, dan bisa dilihat Shopee langsung berada pada baris pertama di Google tersebut. Nah, saya akan menerangkan 5 alasan mengapa Shopee bisa berada di paling atas. Jadi alasan pertama adalah banyaknya pengunjung yang mengunjungi situs Shopee tersebut. Terus yang kedua adalah bukan masalah banyaknya pengunjung saja yang memasuki situs tersebut, tetapi Shopee juga berhasil merubah pengunjung-pengunjung tersebut menjadi pembeli. Nah, terus yang ketiga adalah durasi kunjungan yang dilakukan oleh pengunjung tersebut. Semakin lama pengunjung tersebut berada di dalam Shopee, maka itu akan semakin baik bagi traffic SEO-nya. Selanjutnya, alasan yang keempat adalah Shopee menggunakan URL yang baik, di mana Shopee menggunakan domain.co.id. Jadi URL Shopee itu shopee.co.id, di mana .co.id ini dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan yang bisa menunjukkan bukti-bukti legalitasnya, dan itu tuh menandakan bahwa Shopee merupakan perusahaan yang legal. Dan yang terakhir, alasan yang kelima adalah user experience-nya. Jadi semakin nyaman pengunjung yang mengunjungi website tersebut, maka akan semakin lama kan mereka berada di dalam situs tersebut. Nah, itu akan menyebabkan juga si trafficnya ini semakin naik di SEO-nya. Teori selanjutnya adalah copywriting. Copywriting merupakan teknik pemasaran berbentuk teks yang bertujuan membujuk audiens untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, kan ada 5 jenis copywriting. Yang paling sering Shopee gunakan ada 2, yaitu direct response copywriting sama marketing copywriting. Direct response copywriting ini kan berfungsi untuk mendapatkan tanggapan secara langsung dari konsumen. Seperti misalnya Shopee dalam story Instagramnya, mereka menggunakan fitur swipe up, dimana kan kalau misalkan kita men-swipe up halaman tersebut, kita akan langsung diarahkan kepada aplikasi Shopee tersebut. Nah, selanjutnya adalah marketing copywriting, di mana marketing copywriting ini berfokus pada penawaran produk, pemberian solusi kepada konsumen, dan juga penyampaian manfaat produk. Dan bisa kita lihat sendiri dalam caption salah satu postingan Instagramnya Shopee, mereka di sini menawarkan produk terbaru mereka, yaitu skuter. Dan di sini juga mereka memberikan manfaat yang akan didapatkan konsumen apabila membelinya. Teori selanjutnya adalah targeting. Di dalam targeting ini, apabila perusahaan ingin melakukan iklan, maka mereka harus mempertimbangkan beberapa pihak seperti pembeli, pedagang, pesaing, dan lain sebagainya. Dapat saya simpulkan, Shopee menargetkan pasarnya kepada seluruh kalangan, baik itu bawah, menengah, maupun atas. Nah, Shopee juga menayangkan iklannya setiap hari pada Instagram Story maupun postingannya. Mereka juga menargetkan produknya ini dibeli oleh perempuan maupun laki-laki. Teori yang terakhir adalah market research. Nah, riset pelikanan ini termasuk ke dalam bagian riset pemasaran. Riset pelikanan dilakukan untuk menguji berbagai ide kreatif, implementasi yang sesuai, dan juga sasaran penjualan yang tepat. Nah, dapat saya simpulkan bahwa Shopee juga berhasil pada teori terakhir ini, di teori market research, di mana mereka juga berhasil memiliki ribuan like pada postingan Instagramnya. Nah,
Dan itu menandakan berarti Shopee ini berhasil menentukan pada jam-jam berapa saja konsumennya ini aktif di Instagram. Inovasi yang dapat saya berikan adalah Shopee harus mempertahankan strategi marketing yang telah mereka jalankan saat ini, seperti marketingnya pada Instagram, seperti marketingnya pada televisi, di mana mereka juga menggunakan brand ambassador yang memang sedang trending di zaman-zaman seperti ini, seperti Korea. Lalu artis-artis Indonesia yang memang sedang trending juga. Apabila mereka tetap bisa bertahan pada strategi marketingnya saat ini, dan juga mereka bisa terus mengikuti apa yang menjadi kebutuhan pelanggan di dalam masa-masa seperti ini, maka menurut saya mereka akan bisa terus menjadi e-commerce nomor 1 di Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.